Ya, saya kira kisruh minyak goreng ini. Jadi ini menurut saya membuat kita agak terpojok juga gitu loh ya. Secara kasat mata sebenarnya bisa langsung dibedakan minyak yang diaren bukan. Karena tingkat kekentalannya saja tidak sama. Artinya itu tidak butuh hasil lab yang ribet gitu loh. Kan saya bawa sampelnya. Kepolisian bersama Dinas Perdagangan Kota Depok menggerebek gudang produksi kemasan ulang minyak goreng di kawasan Pasir Putih, Sawangan. Kalau ini yang bertanggung jawab Menteri Perdagangan, harusnya copot saja Menteri Perdagangannya. Siapa yang bersalah? Kalau menurut saya itu ranah kepolisian, melakukan penyidikan dan sebagainya. Tapi ketika kemudian proses hukumnya menentukan ada pelaku lain misalnya terlibat, lalu pembebanan tanggung jawab itu dibagi terhadap pelaku lain ini, itu persoalan nanti. Hampir setiap rumah tangga memerlukan minyak goreng dan fenomena antrian itu juga nyata. Jadi saya kira tidak perlu dibantah. Tapi untuk ini tidak bertanggung jawab, ngeselin juga. Tapi maksud saya begini Pak, janganlah menutup-nutupi kesalahan itu jika memang kita terjadi. Itu loh. Baik. Setelah dilakukan pengecekan ke lokasi, polisi menemukan aktivitas pengemasan ulang minyak goreng ini. Guna melakukan penyelidikan, polisi memeriksa sejumlah saksi dan menyita sejumlah barang bukti. Ini merugikan semua. Pemerintah dirugikan karena devisa, lalu distributor dirugikan, pedagang kecil dirugikan, rakyat dirugikan, bahkan pedagang jelantah pun dirugikan. Jadi menurut saya harus dikembalikan siapa sih yang bertanggung jawab, ya, dan kemudian dimintailah pertanggungjawabannya. Bukan saya cari, udah ketemulah, sudah ngerti saya. Gara-gara kamu sudah lama menikmati ini. Karena apa? Untungnya gede. Saya tidak mau intervensi pada proses investigasi hukumnya tentang bahwa negara ini peduli pada rakyatnya. Bahkan yang baru ditangani itu baru minyak yang di atas. Itu kan belum diselesaikan juga. Jadi masih banyak nih penyebabnya di mana dan minyak itu menjalar kemana-mana. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Saya pelajari, saya rasa ini enggak. Enggak benar kita ini. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Ketua Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 Selamat Ma'arif buka suara soal penemuan minyak goreng oplos di kawasan Pasir Putih, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kasus ini ramai diperbincangkan lantaran menggunakan merek Wasilah 212. Selamat mengungkapkan bahwa nama 212 bisa digunakan oleh siapapun dan pihaknya sejak awal tidak mengklaim atas nama itu sendiri. Namun, ia menegaskan PA212 tidak ada kaitannya sama sekali dengan merek tersebut. Yang jelas, PA212 tidak pernah mengeluarkan produk berupa minyak goreng, apalagi oplosan. Jadi hal itu tidak ada kaitannya dengan kami. Demikian kata Selamat saat dikonfirmasi pada Rabu 16 Maret. Ia juga tak mempermasalahkan jika perlu ada proses hukum kalau memang ditemukan ada pelanggaran karena memang PA212 tidak memiliki hubungan perihal produksi minyak oplos itu. Kami persilakan saja pihak penegak hukum untuk memproses jika memang ada pelanggaran. Kami tidak keberatan karena memang tidak ada kaitan atau hubungan sama sekali. Demikian paparnya. Senada dengan Selamat, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 Novel Bamukmin mendesak agar kasus itu dibuka seterang-terangnya agar tidak ada kesalahan informasi di tengah masyarakat. Karena nama 212 sangat mungkin digunakan oleh orang tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi. Perlu diselidiki dulu lebih lanjut agar jelas dan terang siapa pelakunya, apalagi pakai mencatut nama 212. Ini diduga memakai nama 212 untuk merusak nama baik 212 demi kepentingan pribadi kelompoknya. Demikian tuturnya. Diketahui pemilik gudang Wasilah 212 ternyata tidak mengantongi sertifikat halal. Mereka hanya memiliki satu sertifikat halal yang sudah kadaluarsa masa berlakunya. Hingga sekarang polisi masih melakukan pemeriksaan, jangan sampai minyak goreng Wasilah 212 ini dioplos lagi dengan minyak goreng curah. Pegiat media sosial Denny Siregar turut berkomentar terkait gudang minyak goreng 212 di Jalan Raya Pasir Putih, Sawangan, Depok yang digerebek polisi pada Selasa, 15 Maret 2022. Tampak Denny Siregar memposting capture artikel berita terkait penyegelan gudang tersebut. Lah kok jadi penimbun? Bohirnya kemana? Diberitakan Kompas.com, gudang minyak goreng yang bernama Bakti Karya itu didatangi Polres Metro Depok dan Polsek Bojongsari. Polisi langsung menyegel gudang minyak goreng tersebut. Pengelola gudang diduga melakukan penyelewengan distribusi dengan cara mengemas ulang minyak goreng dengan merek Wasilah 212.
Polisi juga menemukan fakta bahwa gudang tersebut tidak memiliki izin usaha. Produk yang disalurkan juga tidak memiliki label dari BPOM. Terlebih lagi, surat sertifikasi halal yang ada sudah tidak berlaku. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Risar atau Polres Metro Depok AKBP Yogen Heros Baruno mengatakan, polisi sudah menghentikan sementara operasional gudang, meski terdapat barang yang siap didistribusikan ke Depok dan Parung, Bogor. Sementara ada 2.300 kemasan minyak goreng diamankan yang sudah siap didistribusikan ke toko yang sudah menjadi langganan. Apabila ada sisa akan disalurkan ke pedagang lain, demikian kata Yogen. Ada 40 toko yang menerima distribusi minyak dari sini, itu semua di wilayah Depok, ada sebagian di wilayah Parung, Bogor, kata dia. Selain itu, Yogen menuturkan polisi belum dapat memastikan kualitas minyak goreng yang dikemas ulang, apakah murni atau oplosan. Yogen mengatakan polisi masih memeriksa sampel minyak goreng dari gudang tersebut. Yang kami sita di sini hanya ada beberapa sampel minyak goreng. Kami belum tahu kandungannya antara minyak goreng yang dibeli awal dan yang sudah dikemas. Harus ada pemeriksaan lebih lanjut, demikian kata Yogen. Sementara polisi juga belum dapat memastikan keterkaitan kelompok tertentu dengan produk minyak goreng yang dikemas ulang. Sementara belum ada informasi terkait karena dari pemilik belum memberikan informasi secara utuh apa yang dibuat dalam kemasan lambang wasilah 212 seperti itu. Demikian kata Yogen. Untuk mengatakan itu lambang 212 kami tidak bisa. Itu kan angka 2, lambang Monas dan angka 2. Demikian lanjut dia. Gudang minyak goreng yang disegel polisi karena diduga melakukan pelanggaran disebut merupakan milik keluarga dari salah seorang anggota DPRD Jawa Barat berinisial RA. Perusahaan Bakti Karya pemiliknya berinisial HP yang salah satu anaknya merupakan anggota dewan inisial RA, DPRD Jabar. Milik keluarga lah, memang anggota dewan pengelolanya itu. Demikian kata Kapolsek Bojong Sari Kompol M. Syahroni pada Rabu 16 Maret. Menurut Syahroni, polisi mendatangi gudang tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat yang curiga akan aktivitas di sana. Berawal dari keluhan warga, minyak goreng di sana enggak bersih, padahal itu minyak goreng kemasan, tapi kayak minyak goreng curah. Demikian kata Syahroni. Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan minyak goreng dengan berbagai macam merek di sana. Pegawai di gudang tersebut mengaku melakukan pengemasan ulang minyak goreng. Jadi minyak goreng bermerek diubah dengan kemasan merek lain. Mereknya ada Wasilah 212, Kita 212. Demikian sambung dia.